Ada sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya masih tetap mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih berdiri di belakang, bisa ke depan untuk mengisi bangku-bangku kita yang kosong. Di bagian tengah juga masih ada yang kosong. Ya. Kita angkat kembali pujian kita katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Selamat berdiri Bapak Ibu, saudara-saudara. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kembali kita angkat satu pujian kita katakan pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian. Untuk kesaksian pada hari ini masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita batasi hanya untuk satu orang. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya, kami persilakan untuk maju ke depan. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalau tidak keberatan, kembali saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya.
Segala puji syukur dan hormat kami hanya kami naikkan kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang seminggu yang sudah lewat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di awal bulan Agustus tahun 2020 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sama dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang boleh datang pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau, kami membawa puji-pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pimpin senantiasa Tuhan kehidupan kami Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat datang pada pagi hari ini Tuhan. Apapun permasalahan mereka, pergumulan dalam kehidupan mereka, mereka yang dalam keadaan kurang sehat atau apapun Tuhan, Engkau ada bagi Tuhan, bagi mereka. Engkau menjamah Tuhan mereka yang dalam keadaan yang tidak sehat Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan, sakit penyakit itu diangkat Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengeraskan hatinya Tuhan. Kiranya Engkau lembutkan hatinya Tuhan, Engkau yang membentuk Tuhan, Engkau yang kembali membukakan pintu hati mereka Tuhan untuk kembali datang ke tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama datang Tuhan dengan penuh kerinduan Tuhan. Saudara-saudara yang kami jauh Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan dengan berkat yang sama Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai kehidupan mereka Tuhan. Tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan untuk menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, bila sebentar lagi kami mau mempersiapkan hati pikiran kami, khusus kehidupan kami Tuhan, untuk menerima berkat-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Pakai senantiasa kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai terus Tuhan hamba-Mu Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, akan tersampaikan isi hati-Mu. Tuhan, tidak ada roh ngantuk, tidak ada roh lesu kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa disegarkan Tuhan oleh firman-Mu itu sendiri. Dan firman-Mu itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, juga bila sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau senantiasa berkenan selalu Tuhan memberkati Tuhan, besar kecil apapun yang boleh kami berikan pada saat pagi hari ini Tuhan, untuk keperluan, untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Tidak lupa juga kami senantiasa doakan Tuhan untuk tempat ibadah kami Tuhan. Pada hari-hari selanjutnya Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan membawa jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini Tuhan, untuk penuh kerinduan Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pakai semua kami yang boleh hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah kami serahkan dan persembahan kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita angkat satu pujian kita kembali yang berkata Yesus ajaib. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus
lebih berharga dan habis hargaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, salam. Puji nama Tuhan. Ya, siang hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, Rasa Paulus katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Artinya dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur. Ya, hari ini, ya saudara-saudara, kita boleh merasakan betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, dalam keadaan apapun kita tetap katakan Tuhan itu baik. Ya, dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan senang pun kita tetap mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saudara bangun pagi, ya kita katakan terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan aku masih hidup dan bernapas. Ya, pemazmur Daud mengatakan, ya segala yang hidup dan yang bernapas pun hendaklah memuji Tuhan. Haleluya. Ya, kita diberikan napas. Ya, kenapa kita tidak memuji Tuhan? Ya, kita diberikan masih kekuatan. Kenapa kita tidak bisa datang beribadah? Ya, kita diberikan kesehatan. Ya, untuk kita dapat bersekutu dan bersama-sama kita akan menikmati bahagian-bahagian yang Tuhan tentukan bagi kita. Ya, hari ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu dalam hidup kita. Kita percaya, ya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang penuh dengan segala mujizatnya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya kalau hari Kamis, ya saya ke desa Sipur, ya salah satu dari keluarga atau anak Tuhan, ya keluarga ini memang anak Tuhan, ya saudara ipar dari menantu saya, saudara sedia menyaksikan akan pertolongan Tuhan, ya menyaksikan akan kuasa Tuhan. Ya kalau dipikirkan, dilihat, ya secara manusia bahkan dokter pun, ya hampir angkat tangan. Ya dengan adanya musibah ataupun kecelakaan, ketabrak mobil, yang dibonceng di belakang, dibawa ke pelanggaran langsung meninggal. Ya, dia kepalanya ini ya penuh dengan luka dan mengeluarkan banyak darah. Ya, dibawa ke Palangkaraya, ya penuh dengan kabel-kabel semua. Ya, dia saksikan saudara-saudara bagaimana tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, dia dengar suara dari Tuhan, kamu pasti akan sembuh. Kamu pasti akan sembuh. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Inilah mujizat Tuhan. Ya, tetap berlaku sampai saat sekarang ini. Kuasa Tuhan itu pun tetap berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang penuh kuasa. Ya. Dalam segala apapun keadaan kita. Ya. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Saudara, ini kesaksian ya, karena tadi tidak ada yang mengisi kesaksian. Ya, saudara, sepulangnya saya dari seberang Simpur kan naik peri, ya, saya lewatlah gereja Pantai Kosta Indonesia, apa namanya saya lupa itu. Ya, gereja Pantai Kosta Indonesia. Aduh, lupa saya namanya itu. Gereja Pantai Kosta Indonesia di Sekakajang itu, karena arahnya itu pertengahan peri ya, keluar ke jalan besar. Itu gereja Pantai Kosta yang pernah dilayani waktu Natal oleh hamba Tuhan Medi Porong. Ya, saya mampir di situ, saudara. Ya, mampir. Saya belum pernah mampir. Saya mampir. Ya, saudara dikasih dalam, dia juga bersaksi. Dia juga menyampaikan sesuatu kesaksian yang luar biasa. Ya, bagaimana tentang jemaatnya. Ya, hanya oleh karena mujizat Tuhan. Ya, Pendeta Medi katakan, saksikan terus ini. Bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dan inilah mujizat Tuhan yang berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ya, saya tidak lama berhenti di situ karena istri dari pendeta ini, hamba Tuhan ini
mau berangkat ke Palangkaraya, mereka sekeluarga langsung ke bandara, ya, perjalanan ke Manado, istrinya, ya, semuanya mengantar sampai bandara saja. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, inilah mujizat Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, ya, yang begitu luar biasa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah putus asa dengan keadaan dan hidup ini. Ya, Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Yakin saudara-saudara bahwa firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kadang-kala kita ragu dengan pertolongan Tuhan. Ya, ragu dengan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, ya, dengan pertolongan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Walaupun firman Tuhan ini pernah saya sampaikan, ya, bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingat, tetapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan katakan sampaikan ini berulang-ulang kali, ya, karena firman Tuhan itu tidak akan pernah habis. Ya, firman Tuhan selalu menjadi baru dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan siang hari ini, bagaimana kita akan menjadi orang yang berhikmat? Ya, bagaimana kita akan menjadi orang yang berhikmat? Saudara, kita dengar firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-24 ayat 3. Ya, saudara sudah dapat ayat ini, kita akan baca ayat yang ketiga dalam Amsal 24 ayat yang ketiga. Kita baca bersama dengan suara nyaring 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang singkat, ya, pendek, tapi mempunyai arti yang begitu cukup dan luas, ya, untuk kita dapat mengerti dan memahami akan setiap apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Raja Salomo yang terkenal berhikmat, ya, Raja Salomo yang terkenal berhikmat, ya. Bila kita membaca dan memperhatikan di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 32, saya minta nanti dibacakan ayat ini. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 32. 1 Raja-Raja pasal yang 4 ayat yang ke-32. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, Raja Salomo yang terkenal berhikmat, ya. Dalam pembacaannya yang mengatakan ia menulis nyanyian sebanyak 1.005 dan amsal sebanyak 3.000. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, hikmat dalam bahasa Ibrani, ya, dikatakan memakai kata hokmah. Dalam bahasa Ibrani hokmah, ya, dan dalam bahasa Yunani memakai kata Sophia, yang pada dasarnya dikatakan, saudaraku, bukan teori tapi praktis. Bukan teori tetapi praktis, ya. Nah, kita akan belajar dan memperhatikan definisi dari hikmat adalah kepintaran mencapai hasil. Definisi dari hikmat dikatakan adalah kepintaran mencapai hasil. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, kepintaran dalam mencapai hasil, dalam menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil apa yang dikehendaki. Ya, kita percaya
apa yang kita kehendaki. Tentunya semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan mengajar kita, ya, Tuhan mengajar para muridnya berdoa, ya, jadilah kehendakku bukan kehendakmu. Jadilah kehendakku bukan kehendakmu. Tetapi kita terus berdoa, ya, kita harus meminta bagaimana yang menjadi kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan saudaraku, kita akan dapat menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil, ya, yang dikehendaki. Ya, hasil yang dikehendaki, tempat dan kedudukannya ialah hati dan pusat moral dan intelektual. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita baca dulu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan kita loncat ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, di sini kita akan belajar, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, di mana dikatakan bahwa tempat dan kedudukan ialah hati kita. Ya, hati kita, saudara. Ya, hati kita dikatakan sebagai pusat keputusan, ya, untuk mendapatkan sesuatu, untuk ada tindakan atau perjuangan. Ya, tidak akan mungkin segala sesuatu yang kita inginkan itu kita dapati dengan sendirinya. Ya, tentu harus melalui satu perjuangan kita. Berjuang. Saudara, kita memperjuangkan kehidupan ini. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi orang yang berhikmat tentu harus mempunyai hikmat. Ya. Tentu harus mempunyai hikmat. Ya. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Caranya sebagai berikut, saudara-saudara. Yang pertama, Alkitab katakan takut akan Tuhan, awal dari segala pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat dan pengetahuan. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita baca saudara-saudara supaya lebih jelas. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Puji-pujian tetap untuk selama-lamanya. Ada pujian, ada pengagungan, ya, ada persembahan yang kita persembahkan bagi Tuhan, bagi Allah kita yang kita sembah, yang ada di dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan, ya, itu dikatakan permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut yang dimaksud di sini berbeda dengan minder. Takut di sini berbeda dengan minder. Ya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, takut yang dimaksud adalah tidak berani melanggar firman Tuhan. Itu yang dimaksud. Bukan takut kehantu. Ya, tapi takut untuk melanggar firman Tuhan. Takut untuk melawan firman Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, tidak berani melanggar firman Tuhan. Nah, dikatakan saudara, apabila seseorang tidak berani melanggar hukum atau aturan pemerintah, maka ia akan menjadi sahabat, orang dekat. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, menjadi sahabat, ya, sahabat aparat penegak hukum,
ya seperti polisi dan lain sebagainya. Apabila ia takut akan Tuhan, itulah awal mendapatkan hikmat, dan kita disebut adalah sahabat Allah. Luar biasa, amin. Kita sahabat Allah. Jadi jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Jangan kita pernah melupakan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita, kita tidak akan pernah melupakan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas dan kekuatan kita. Memang kita harus diuji. Tuhan uji kita sampai di mana kemampuan kita. Apakah kita mampu menghadapi ujian itu atau kita kalah atau mundur? Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, apabila ia takut akan Tuhan, itulah awal mendapatkan hikmat, dan kita dikatakan sahabat Allah. Luar biasa. Kita adalah sahabat Allah. Kita belajar. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Amsal pasal 5 ayat 1. Tolong dibacakan ayat ini. Amsal pasal 5 ayat 1. Kita belajar, ya. Amsal pasal yang kelima ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Arahkanlah, dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, manusia seumur hidupnya tidak berhenti untuk belajar sampai tua pun. Ya. Kalau di dalam Tuhan tidak ada istilah pensiun. Kalau di dalam Tuhan tidak ada istilah pensiun. Nanti pensiun kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, di kalangan aliran karismatik. Ya. Sampai mati. Bahkan ada yang mati sementara khotbah. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tidak ada istilah pensiun. Melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan seumur hidup. Ya, kita melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Manusia seumur hidupnya tidak berhenti untuk belajar. Orang yang belajar tidak sama dengan orang yang mencari gelar. Ya, sekarang hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba mencari gelar. Ya. Ada banyak yang sudah menyalahi aturan. Ya, karena ingin supaya ada gelar di ujungnya STH, MTH, BTH. Ya, itu tidak salah, saudara-saudara. Ya, tidak salah kita mencari gelar, itu tidak salah. Tapi bukan itu yang menentukan keberhasilan kita dalam kita melayani Tuhan. Saya didatangi oleh rekan teman hamba Tuhan majelis daerah. Pak, katanya, mereka tawarkan saya untuk ngambil belajar, ya, semacam belajar apa namanya sih sekarang itu, saya itu kurang ngerti, ya, supaya mendapat gelar STH. Ya, saya bilang untuk saudara ini mungkin lain kali, saya bilang, karena saya masih kuliahkan anak saya. Ya, kalau dua-dua mungkin berat untuk saya bilang. Ya, saya selesaikan dulu anak saya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, di sini orang yang belajar tidak sama dengan orang yang mencari gelar. Orang yang mencari gelar belum tentu belajar dengan baik. Saudara, belum tentu belajar dengan baik. Tapi orang yang belajar dengan baik, ia memiliki banyak pengetahuan, dan dari situlah ia menemukan hikmat itu. Belajar kepada Salomo. Saudara, belajar kepada Salomo. Ya.
Kalau saudara membaca dalam kitab Amsal ini, begitu banyak berbicara tentang hikmat dan pengetahuan akal budi. Karena sumber dari segala hikmat dan pengetahuan itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus siap menerima teguran. Apa itu teguran, saudara-saudara? Baca Amsal 29 ayat 15. Kita dengar firman Tuhan. Amsal 29 ayat 15. Amsal pasal 29 ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Ya, tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat. Jadi tongkat itu dan teguran mendatangkan hikmat. Ya, mengajarkan anak. Dikatakan apabila salah tentu kita akan tegur. Tapi selalu kita tidak selalu membiarkan mereka untuk berbuat satu kesalahan, untuk berbuat satu pelanggaran. Ya, tentu kita akan tetap menegur dan mengajarkan mereka. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Bilangan, ajarkanlah anak-anakmu, baik di waktu tidur, berbaring, ya, di waktu kamu berjalan, ingatkan dan ajarkanlah dia dengan berulang-ulang kali. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu tongkat dan pengajaran yang mendatangkan hikmat dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendidikan yang baik bagi anak-anak kita ialah dipuji apabila benar. Ya, dipuji apabila benar. Saudaraku, ditegur apabila salah. Apabila seorang anak merugikan salah seorang temannya, jangan dipuji tetapi didamaikan secara adil. Nah, inilah hikmat. Inilah pengetahuan. Ya, yang diajarkan oleh Amsal kepada kita sebagai umat dan gerejanya. Ya, saudara ini dikasih dalam nama Tuhan, perlu diingat. Perlu kita mengajarkan sesuatu apa yang Tuhan sampaikan untuk kita bisa sampaikan. Bahkan dikatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Salomo meminta kepada Tuhan. Salomo dalam doanya, dalam pembacaan tadi mengatakan, ia berkata, maka berikanlah kepada hambamu. Apa yang diberikan kepada hambamu? Yaitu hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, sebab siapakah yang sanggup menghakimimu yang sangat besar ini? Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, pada saat Tuhan, ya, menampakkan diri kepada Salomo, dikatakan di sini Tuhan menawarkan kepadanya berkat yang ia kehendaki. Kita tahu Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta kekayaan, ya, kemuliaan, umur panjang atau nyawa musuhnya. Tetapi Salomo meminta hati yang paham untuk menimbang segala perkara. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, apa hasilnya? Tuhan senang. Dan ia menjawab, Salomo, sebagai berikut, saudaraku, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Ya, mari kita perhatikan dan kita lihat. Yaitu kita baca dulu dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga.
Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kadang-kadang manusia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kenapa manusia tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, saudara-saudara? Karena salah berdoa. Ya, pada waktu ia meminta hikmat kepada Tuhan, dikata bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, tetapi untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan umum. Hasilnya itu semua sangat memuaskan, saudara-saudara. Ya, sangat memuaskan. Nah, kita akan belajar dan memperhatikan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada zaman Perjanjian Baru, dikatakan Rasul Yakobus menganjurkan jemaat meminta hikmat dari Tuhan. Ya, orang yang meminta kepadanya akan diberi, dikatakan. Orang yang menerima atau mencari akan mendapat, orang yang mengetuk pintu baginya, pintu akan dibukakan baginya. Sebab apa, saudaraku? Sebab Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Tuhan itu adalah pemilik dari segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudaraku, hikmat yang sangat mahal harganya, ya, melebihi dari emas. Ya, apabila seseorang memiliki perhiasan imitasi, ia merasa bangga, apalagi kalau perhiasan emas. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Raja Salomo bukan doktor. Raja Salomo bukan doktor, ya, bukan master, bukan sarjana, tetapi dapat memimpin umat Tuhan Israel, ya, yang sangat banyak jumlahnya, dikatakan saudaraku, yang sangat banyak jumlahnya, dan menulis 1000 nyanyian serta 3000 amsal. Dalam pembacaan tadi luar biasa, ya, karena ia memiliki hikmat. Ya, seseorang bertindak menurut suara hatinya sendiri dan mengesampingkan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, gereja harus memiliki hikmat agar dapat mematuhi dan melakukan akan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita ini dikatakan sangat pendek. Kenapa hidup kita ini sangat pendek, saudara-saudara? Jangan kita membuang waktu dengan sia-sia. Pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jika kita saat ini mengalami krisis ataupun berbagai problema hidup, kita tetap saja berharap kepada Tuhan. Amin. Inilah renungan firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada saat dan kesempatan siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bersama-sama bangkit berdiri, ya, bagi pelayan semua kita. Kita kan pujian kita, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, haleluya, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, Namun tanganmu selalu, namun tanganmu selalu menopang hidup.
ketakutan. Saat ku dalam ketakutan, Kau selalu di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Haleluya. Kita berdoa. Sebentar kita akan bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus melalui roti dan air anggur ini. Tubuh dan darah Yesus ini. Mari kita arahkan hidup kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia yang telah rela mati dan menderita, disiksa dan aniaya, disalibkan untuk menghapus dan menebus dosa-dosa kita. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita adalah manusia yang berdosa, tapi Dia yang telah menebus dosa kita. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita kaya di dalam Dia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau telah sampaikan bagi kami hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah lalu, tapi firman Tuhan itu akan tersimpan di dalam setiap kehidupan hati kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima roti dan air tubuh dan darah Yesus ini. Kami boleh mengingat akan pengorbanan dan kematian Yesus, melalui kematian dan kebangkitan dan kenaikan ke surga. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, perbuatan kami, pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Kau telah mengampuni salah dan dosa-dosa kami. Kami akan menerima tubuh dan darah Yesus ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami makan minum tubuh dan darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin. Haleluya. Sucikan. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus, salibnya, Salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Saudara, kita perhatikan ayat atau firman Tuhan yang saudara pegang pada tangan kanan saudara. Dan firman Tuhan ini pun akan memberkati kita. Kita akan angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Inilah darah Yesus. Darah yang dia telah tumpahkan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah sampaikan bagi kami hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Tuhan Engkau melihat dan mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Jemaat Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami Tuhan. Kita telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang berdoa dan menyerahkan seluruh. Kami menyerahkan seluruh kehidupan sinar jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga mereka. Apapun persoalan dan masalah, sakit penyakit yang mereka alami dan derita pada saat ini. Tuhan Yesus, dari tempat ini pun hamba berdoa untuk keluarga Mama Michelle Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami ulurkan tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, sembuhkan Mama Michelle Tuhan. Keluarga ini adalah anak-Mu Tuhan. Bila saat ini dalam perawatan Tuhan, Engkau menjamah seluruh anggota tubuhnya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan bagi keluarga ini. Mereka adalah anak-Mu Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka, Tuhan tidak akan meninggalkan keluarga ini. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan dari segala berbagai macam penyakit. Dan perawatan melalui medis dokter yang menangani. Karena Engkaulah dokter kami di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa. Berdoa untuk anak dari saudara Elola, Claudi Tuhan. Dan saat ini kami lihat anak ini Tuhan. Dalam masa-masa perkembangan, masa-masa pertumbuhannya ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan dia mengalami dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Meluluran tangan dan jamahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah dia ya Tuhan anak ini. Pulihkan. Engkau memberkati obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan. Memberkati para dokter menangani, perawat yang menangani Tuhan. Sebab Engkaulah dokter kami di atas segala dokter. Tuhan kami di atas segala Tuhan. Yang akan menjamah dan menyembuhkan anak Claudi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun juga Tuhan berdoa untuk anak dari Yogi Tuhan. Yogianto Tuhan. Kejamah anak yang bernama Erika Septiana Tuhan. Yang sementara ini dirawat di rumah sakit Pulang Pisau. Tuhan, tangan-Mu tertumpang atas anak Erika ini Tuhan. Dalam perawatan Tuhan, saat ini dia masih belum sadar Tuhan. Penyakit apapun yang dia derita Tuhan, anak ini Tuhan Engkau jamah dan kuasa darah dan biluris. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak dan tengking setiap sakit penyakit yang ada dalam anggota tubuhnya. Sakit apapun Tuhan, dalam nama Yesus, jamah nyatakan pertolongan dan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah. Engkau Allah kami yang tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian pun juga Tuhan sampai berdoa untuk Bapak Senyoto Tuhan. Melihat keberadaan fisiknya saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah dia Tuhan. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah. Pulihkan dia Tuhan. Demikian pun juga Tuhan. Kakak Mama Anto Tuhan. Engkau juga menjamah dan memulihkan. Kakak memantau Tuhan, jamah dengan kuasa darah dan bilur Yesus. Sudah sekian lama Tuhan dia dalam keadaan sakit Tuhan. Namun kami tidak berputus asa Tuhan. Kami tetap meminta kepada Tuhan dan berdoa dalam nama Yesus. Jamah dengan kuasa darah dan bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan bagi Tuhan. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dalam setiap apapun kegiatan mereka dalam minggu ini. Biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan keluar masuk rumah ke tempat pekerjaan, ke kantor, ke sekolah, ke ladang Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi mereka Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan selalu ada menyertai mereka Tuhan dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Baik yang bekerja sebagai karyawan, bekerja di toko Tuhan. Berkati semua pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Juga kamu berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Kiranya Engkau perlengkapi kami lebih lagi Tuhan, dan urapan yang baru terus Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan selalu bertambah-tambah kepada kami. Urapan-Mu atas kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan, semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan berkati persembahan-persembahan yang kami persembahkan bagi Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah jasmani dan rohani. Usaha apapun yang kami kerjakan kiranya dapat berhasil. Dan melalui itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami Tuhan. Berkati persembahan-persembahan kami. Berkati yang memberikan milik Tuhan. Persepuluhan Tuhan, Engkau kembalikan berkat-Mu dengan melimpah. Berkat jasmani, berkat rohani, usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saatnya kembali kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita angkat pujian kita datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Silakan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahannya. Kemuliaan
pengumuman. Untuk minggu depan masih sama seperti hari ini. Kita ada ibadah raya pada pukul 9. Kemudian juga pada hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang punya anak-anak remaja bisa diajak untuk ikut ibadah pemuda di tempat ini pada setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore. Kemudian mungkin itu saja. Jika ada tambahan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dan jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, mana Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Siang hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, apabila kami sebentar akan kembali atau pulang ke tempat kami masing-masing, kami kembali dengan bawa berkat kekuatan ilahi, berkat yang gitu luar biasa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Dan kami pun tetap ingat betapa Tuhan itu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam setiap perjalanan kami masing-masing. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan serta persekutuan, dalam kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima